petisi atau usulan atau saran yang selama ini diperjuangkan kepada kami pemerintah daerah. Itu semua karena kasih dan perlindungan campur tangan Tuhan sampai dengan saat ini kita bisa kumpul sama-sama untuk mendengar dan juga mencari solusi yang terbaik untuk perjuangan dan juga nasib teman-teman AHN Kabupaten Maros. Yang berikut, saya juga memohon maaf karena sudah beberapa kali kita janjian. Pak Ketua juga dengan pengurus sudah WA ke saya, tetapi saya tidak bisa. Bahkan Ibu Maria juga datang dan ketemu di sini, sudah sempat menyampaikan aspirasi, usulan, saran yang disampaikan kepada saya dan juga waktu itu ada beberapa pejabat. Kita sempat diskusi panjang. Kemudian dengan Bapak Ketua DPRD juga kepada saya, dan sampai dengan kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah sepakati, bukan sepakati tapi sudah janjian untuk mau ketemu. Tapi saya juga tidak bisa memberikan kepastian karena jangan sampai nanti sudah janji ke teman-teman baru kesibukan yang tiba-tiba tidak terduga. Akhirnya saya dengan Pak Sekda juga, dan minggu lalu kebetulan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya itu harus keluar daerah. Jadi saya dan teman-teman juga tidak, teman-teman pimpinan OPD juga harus keluar dan tidak sempat untuk ketemu dengan pengurus. Padahal ini sebenarnya harapan dan juga perjuangan yang ingin disampaikan secara langsung kepada saya. Dan saya menyadari itu, dan bukan berarti saya menghindar atau tidak mau bertemu dengan pengurus dan teman-teman. Karena tugas-tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, yang berikut, usulan penyampaian yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepada Ketua DPRD dan juga melalui Ibu Maria yang sudah disampaikan kepada saya, semuanya itu sudah saya baca dan lihat kembali bagaimana tahapan-tahapan dan juga perjuangan yang teman-teman harapkan sampai dengan saat ini. Yang berikut yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua, Pak Ketua dengan pengurus dan juga seluruh AHN. Secara teknis nanti setelah ini saya dengan Pak Sekda, Pak Kaban, Pak PLT Sekretaris dan Pak Makat, kita akan berdiskusi mungkin tanggal 31, besok tanggal 30, tapi tanggal 31 kita ada rapat OPD, sekaligus nanti setelah rapat kita diskusi bahas untuk solusi untuk usulan AHN ini, usulan petisi yang sudah disampaikan. Kita menyadari bahwa ini bukan hanya ada di MAPI saja. Ini seruan aksi ini, kenapa ada seruan aksi di Indonesia, kenapa ada seruan aksi dari AHN di Papua? Karena ini untuk perjuangan nasib di bulan November 2023. Nasib di bulan November 2023, pasti teman-teman AHN juga tahu bahwa ini bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini keputusan, kewenangan, dan kebijakan pemerintah pusat yang sampai saat ini lagi dibahas oleh DPR RI, Menpan, dan BKN. Bagaimana solusi kebijakan yang akan diambil untuk nasib teman-teman AHN atau PKD yang ada di seluruh Indonesia di bulan November 2023. Karena di bulan November 2023, sesuai dengan surat yang sudah ditetapkan, sudah kesepakatan dan keputusan menteri yang sudah dikeluarkan, disampaikan kepada seluruh PPK, pejabat pembina kepegawaian di seluruh Indonesia, bahwa tidak ada lagi pengangkatan honorer atau PKD atau sebutan lainnya. Dan di bulan November 2023 semua honorer atau PKD atau sebutan lainnya akan dialihkan menjadi outsourcing. Gitu. Nasib inilah yang teman-teman harus perjuangkan. Di samping pemerintah pusat melalui kebijakan, keputusan, dan pembahasan diskusi yang dilakukan oleh DPR RI, Menpan, BKN, tetapi suara dari akar rumput dari AHN di kabupaten kota ini harus disuarakan sampai dengan bulan November 2023. Sampai supaya apa? Supaya di bulan November 2023 tidak ada pemberhentian atau keputusan kontrak atau pemberhentian secara massal kepada
teman-teman AHN di seluruh Indonesia, bukan hanya di MAPI. Oleh sebab itu regulasi kebijakan itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah hanya bisa memberikan dukungan dan juga menyuarakan petisi yang ada untuk nasib dan perjuangan dari teman-teman AHN. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua dengan teman-teman semua, 450 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diberikan formasi kuota 20.000 kepada pemerintah Provinsi Papua. Ini juga 20.000 ini adalah aspirasi seruan dari teman-teman honorer PKD atau sebutan lainnya yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua, almarhum Clementina. Akhirnya pada saat itu beliau Wakil Gubernur memimpin kepala-kepala daerah untuk bertemu dengan Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Setelah selesai pertemuan, keluarlah kuota 20.000 CPNS untuk pemerintah Provinsi Papua. 20.000 ini dibagi ke masing-masing kabupaten kota yang ada di Papua. Itu belum pemekaran ya. Kabupaten MAPI mendapatkan 450 jatah atau kuota formasi CPNS. Setelah kuota ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten MAPI, 450 ini akan disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, anjak ABK. 450 ini Pak Kaban BKPSD dengan teman-teman menyusun 450 ini formasi apa yang kita mengusulkan. Tenaga pendidik berapa, tenaga kesehatan berapa, tenaga komputer berapa, akuntansi berapa, pembangunan berapa, sarjana ekonomi berapa, sarjana hukum berapa, sarjana sosial berapa. 450 ini harus disusun dalam bentuk anjak ABK. Kemudian melakukan, karena di dalam surat 450 ini hanya dua yang menjadi prioritas. Yang pertama, K2. Ini wajib honorer K2 yang tidak diakomodir harus dimasukkan dalam usulan 450 ini. Yang kedua, honorer PKD dengan masa kerja 5 tahun ke atas. Sudah, dua ini saja, tidak ada yang lain. Kalau memang kau bukan pegawai honorer, jangan kau masuk yang 450. Kalau memang kau bukan pegawai honorer, kau hanya kerja 4 tahun, kau belum memenuhi 5 tahun, atau pas 5 tahun pas, ini saya kasih tahu. Kalau pada saat pengusulan pegawai honorer itu pas baru dihitung 5 tahun pas, itu pun tidak bisa. Harus 5 tahun plus 1 atau 5 tahun plus 1 bulan, 5 tahun plus 2 bulan, itu masih bisa diakomodir. Tetapi kalau 5 tahun atau bahkan 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 18 tahun, itu wajib diusulkan. Hanya dua ini kategori K2 yang tidak diakomodir di tahun 2010-2013. Ini database-nya ada di BKN. Database-nya ada di BKN. Nama-namanya ada. Sehingga pada saat pengusulan nanti BKN akan melakukan verifikasi kembali. Yang K2 Kabupaten MAPI ini ada jumlah sekian. Nama mereka ada masuk ke sini. Kecuali K2 itu mengundurkan diri atau usia sudah 58 tahun lebih. Kalau 58 tahun ke bawah masih bisa diusulkan, dan apabila dia bersedia bisa diusulkan di dalam formasi tersebut. Tetapi kalau sudah 58 tahun ke atas tidak bisa. Tetap akan diangkat jadi 55 tahun atau 56 tahun tetap bisa diusulkan dalam formasi tersebut, tetapi statusnya sebagai P3K. Sama seperti ini, 450 ini nanti akan dilihat usianya. Kalau 35 tahun ke atas sudah pasti akan dialihkan menjadi P3K. Itu cerita tentang 450. Yang kedua, yang berikut 450 ini kita akan umumkan dalam waktu dekat. Saya perintahkan tanggal 31 Bakaban kita umumkan 450 yang sudah dinyatakan verifikasi, validasi dan verval MK memenuhi ketentuan yang sudah disetujui oleh BKN.
dan Tikapol. 450 ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Bali. Teman-teman honorer AHN mengurus melihat data itu kembali. Bila tidak sesuai dan di bawah 1 tahun atau di bawah 5 tahun masa kerja, bahkan tidak pernah honorer, sampaikan dan laporkan kepada saya dan juga Pak Sekjen. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ini Sekjen di Mimika. Teman-teman boleh cek sekarang kabupaten mana yang sudah menyelesaikan formasi 20.000. Mimika. Dan itu saya susun cuma 2 minggu. 2 minggu saja 600 ini selesai untuk Mimika. 3 kali surat usulan formasi tambahan bahkan kepada kepala BKN. Beliau setiap tahun datang ke Mimika. Itu Bapak Bupati perintahkan kepada saya, siapkan surat minta tambahan. Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya tidak ambil kuota. Saya tahu, jadi kalau honorernya kalau 450 itu di luar kepala. Persyaratan apa saja yang harus yang 450 harus siapkan. Bukan berbulan-bulan tinggal di Jayapura urus. Bertahun-tahun. Itu kerjaan Kalau teman-teman punya berkas yang kurang, saya jujur saja, kita punya teman-teman honorer yang Papua rata-rata tidak punya ijazah SMA. Sedangkan persyaratan utama adalah punya ijazah SMA. Solusinya apa? Pakai C. Saya hubungi BKPSDM, saya bilang teman-teman kamu cari pakai C di mana bisa dapat. Kita bayar, selesaikan pakai C. Kita kalau teman-teman dari Timika ini berapa orang bayar? Tanya orang. Saya ceritanya saya merintih karena saya bersyukur karena Timika punya sudah selesai. Walaupun setelah jadi Pak Cahyo Kumolo sebelum meninggal itu formasi Mimika duluan yang beliau tentang 600 orang ditetapkan formasi. Setelah turun PPK melihat kembali. Jadi ini saya cerita Timika punya 600 orang itu yang sudah melakukan tes CAT 300-an lebih. 400 lebih. Sisanya itu 90-an itu masih dipending. Jadi PPK, pejabat pembina kepegawaian mempunyai kewenangan untuk membatalkan formasi itu. Jadi setelah formasi Menpan diturunkan juga untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CAT, maka PPK bisa melakukan verbal kembali. Sekalipun Menpan sudah menetapkan formasi. Jadi sampai saat ini kurang lebih 90-an orang yang menurut PPK, Bupati, PLT Bupati, khusus Mimika, kasus di Mimika, itu dibatalkan. Bukan dibatalkan tapi dipending. Mau dicek kembali lagi. Tetapi yang 500 sekian itu sudah mengikuti tes CAT. Dan bahkan hasil pengumuman itu kelulusan sudah dinyatakan lulus. Sudah pemberkasan lagi sekarang. Saya selama ini sudah 1 tahun melihat 450 ini masih terus begini terus. Padahal di APBD perubahan dana yang kita berikan juga kepada BKPSDM untuk supaya operasional dan dukungan kepada BKPSDM untuk menyelesaikan 450. Tapi sampai saat ini, ya puji Tuhan kemarin Pak Makan sampaikan sudah selesai. Tapi itu belum selesai. Ini masih, kalau menurut saya masih 20% ini. Karena kita formasi 450 setelah diverval disetujui oleh BKN, kita masih kirim lagi ke Menpan. Kita masih menunggu lagi kapan Menpan mendapatkan. Kita umumkan besok kalau ada sanggahan dari AHN dan teman-teman honorer, ini tidak benar, ini cuma 1 tahun berapa namanya ada. Itu kita butuh waktu lagi untuk mengganti. Begitu. Jadi teman-teman, saya pikir seruan petisi yang sudah disampaikan ini bukan hal yang susah. Yang penting teman-teman, kita jalan sama-sama. Perwakilan Ibu Maria yang sudah ada di Jakarta kemarin ada WA dengan saya, dia bilang jalan terus, ada keputusan apa kasih kabar. Kita pemerintah daerah akan mendukung perjuangan Ibu Maria dengan teman-teman, membawa inspirasi dari teman-teman ke Jakarta, kumpul dengan teman-teman AHN yang ada di pusat, supaya perjuangan ini juga dari akar rumput dari teman-teman AHN di kawasan ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Di samping kita pemerintah daerah juga memberikan dukungan
dalam bentuk dukungan yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikut, saya bersyukur karena apa? Dengan Pak Sekda kemarin kita bercerita, akhirnya teman-teman AHN punya ruang yang terbuka diskusi. Kamu kemarin kenapa tidak bicara seperti ini di tahun-tahun lalu? Kenapa? Tidak usah kita saling menyalahkan. Saya tidak menyalahkan siapapun juga. Kenapa kamu tidak bisa langsung bicara dengan Pak Kepala BKPSDM? 450 ini bagaimana? Kenapa kita ini kita sudah 18 tahun? Kenapa tidak ada? Nanti sekarang kalian sudah bisa membuka diri dan ruang diskusi ini sudah terbuka untuk umum. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi satu dengan lain. Terima kasih. Teman-teman mau suarakan apa, mau sampaikan apa, yang penting dengan jalur, dengan etika yang baik. Terima kasih. Kita sama-sama menjaga etika, kita sama-sama menjaga daerah ini, kabupaten ini, supaya jangan ditunggangi oleh orang-orang oknum-oknum provokator yang lain. Kemarin saya sampaikan pesan kepada Pak Wisnu, Pak Markan juga, Polri juga yang mengawasi. Saya minta tolong dilihat, jangan sampai terjadi kekacauan, konflik, keributan apa. Apalagi ini saat masa-masa politik. Kepentingan politik di saat ada isu-isu seperti ini itu bisa ditunggangi. Tapi teman-teman AHN sudah cukup baik, sudah sama-sama menjaga itu dan semua bisa berjalan dengan lancar. Yang berikut, perjuangan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Petisi yang sudah disampaikan juga pada tanggal 31 besok yang saya tugaskan kepada Pak Kaban dengan teman-teman BKPSDM. Yang pertama tanggal 31 kita umumkan 450 CPNS P3K yang sudah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi oleh BKN. Diumumkan, kita berikan masa waktu sanggahan kepada AHN, nama-nama mana, orang-orang mana yang tidak memenuhi ketentuan. Tadi saya bilang 2 ketentuan itu saja. K2 dan 5 tahun masa kerja, lebih dari 5 tahun masa kerja. Teman-teman tidak boleh ribut. Sampaikan kepada PKD yang lain semua tidak boleh ribut. Tapi yang kita butuh dari 450 nama-nama itu silakan dibuat catatan. Buat surat secara resmi dari AHN kepada PJ4. Saya selaku PPK, pejabat pimpinan kepegawaian. Saya yang membawahi PNS dan juga honorer PKD. Di bawah saya ada Pak Sekda. Pak Sekda selaku koordinator operasional, koordinasi, dan juga selaku pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang berwenang itu mempunyai tugas untuk melihat dan mendata semua hal-hal proses pemerintahan yang dilaporkan kepada kepala daerah. Secara khusus untuk kepegawaian, pejabat yang berwenang menyetujui untuk pengangkatan, pengusulan PNS, CPNS, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian dan keuangan. Sehingga Pak Sekda ada, Pak Sekda akan menerima teman-teman punya usulan, saran yang telah kita umumkan tanggal 31 Mei besok. Yang berikut untuk BKPSDM, data PKD sampai saat ini berapa banyak? Jangan beda-beda. Karena ini data juga 2 data di saya, beda-beda. Total PKD berapa? Apa banyak? Apa kan? 2.332. Nah, ini berbeda lagi sekarang. Iya, no? Berarti ada penambahan ya? Ada yang PNS, ada yang dalam naik itu cek lagi. Yang ada yang data PNS yang di K2 itu ada namanya di pusat itu yang tidak ada cek lagi. ya, coba dicek lagi. Nah, jangan sampai berbeda. Siap. Tanggal 31 saya minta data lengkap dari BKPSDM, data PKD ya, PLTC, Pak Kabit. Tanggal 31 data PKD seluruh OPD disampaikan kepada saya. Nah, termasuk yang sudah diakomodir di dalam 450 kan termasuk di dalamnya juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Saya kasih jangka waktu 1 minggu siapkan anjak ABK dari PKD yang ada. Di total 2000 sekian ini anjak ABK-nya apakah sudah ada atau belum sekarang? Sudah ada ya. Nah, anjak ABK dari teman-teman AHN ini sudah harus ada. Sehingga ketika kita usulkan formasi, tambahan kuota formasi kepada BKN dan juga Menpan, kita harus lampirkan dengan anjak ABK yang ada. Pak Ketua ini formasinya komputer, atau Pak Ketua ini pas sekali misalnya guru, itu dilampirkan dengan anjak ABK. Kita tidak bisa mengusulkan formasi tambahan, minta tambahan kuota tanpa ada anjak ABK. Saya harap tenaga komputer berapa, yang data semua. Jadi nanti kita akan minta kuota tanggal 1 minggu ke depan. Siapkan surat juga, kita kirim kepada Menpan dan juga kepada BKN untuk tambahan kuota formasi 450. Saya harap ini surat ini nanti dibawa sendiri oleh BKPSDM atau Pak Sekda kepada PLH Gubernur. Karena ini masih kewenangannya PLH Gubernur. Gubernur Papua ya. Nanti tembusan juga ke PJ Gubernur Papua Selatan. Jumlahnya berapa banyak? Apakah kita minta kuota tambahan 1000 orang, tambahan 1000 dari 450, atau tambahan 600? Yang penting anjak ABK-nya sehat dulu. Kalau anjak ABK-nya tidak disiapkan, bagaimana kita mengusulkan informasi tambahan? 1 minggu ke depan kita harus selesaikan ini dan kita serahkan. Semoga mudah-mudahan dari 450 ini bisa ada tambahan. Amin. Tetapi yang pengalaman saya yang tadi saya cerita bahwa ini saya harus terbuka juga kepada teman-teman semua. Kuota formasi tambahan ini kita usulkan, tetapi kalau kita belum selesaikan 450, minta maaf. Jangan sampai teman-teman nanti kira ini Pak Pedi cuma bicara saya tapi tidak usulkan, tapi sampai sekarang satu bahasa yang keluar dari Kepala BKN kepada saya dan juga teman-teman BKPSDM pada waktu itu ketika saya menyerahkan surat untuk permintaan tambahan kuota formasi, beliau cuma bilang, kamu sudah selesai, kamu punya 600 dulu. Kalau kamu punya 600 ini sudah selesai, baru mereka sudah punya NIP, baru kita akan lihat. Karena di provinsi Papua sana itu masih banyak. Kabupaten kota lainnya tidak mau ambil. Kota Jayapura saya 1000 itu cuma berapa yang diusulkan dari 1000 kota. Kita kabupaten lain beda-beda. Nabire juga. Nabire sampai kemarin tidak demo. Nah, saya juga cerita ini teman-teman di Timika juga demo. Karena apa? Kuota yang diberikan kepada kabupaten itu hanya terbatas. Sedangkan jumlah honorer ini masih banyak tertumpuk di kabupaten. Ada yang nama masuk, ada yang nama tidak masuk. Yang nama tidak masuk sudah pasti menyalahkan. Iya toh? Sudah pasti menyalahkan. Saya dihujat habis-habisan. Saya dihina habis-habisan di video apa semua. Tidak perhatikan kita lah, kita sudah honorer. Tapi aku bikin bagaimana? Semua yang pertama itu saya bilang tadi, kewenangan itu ada pada PPK, Pejabat Pembinaan Kepegawaian. Tetapi kewenangan Pejabat Pembinaan Kepegawaian ini berdasarkan data usulan, data yang akurat bahwa honorer yang diusulkan ini sudah memenuhi ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah K2, itu wajib. Yang kedua adalah sudah bekerja melebihi jangka waktu minimal 5 tahun ke atas. Kalau sudah memenuhi ketentuan itu, PPK tinggal putuskan. Jadi bukan berarti melupakan teman-teman yang sudah honorer lama juga, tapi karena kuota yang sangat terbatas. Ya, sama halnya seperti ini teman-teman sampaikan aspirasi sekarang. Waktu saya di Timika juga dibuat juga seperti itu. Honorer semua yang tidak masuk terakomodir dalam formasi itu, bikin video, hujat, kepentingan saya lah, kepentingan bupati lah, ya pasti seperti itu. Kalau tidak terakomodir pasti di mana-mana seperti itu. Tetapi teman-teman harus berpikir juga,
Ini kuota banyak kan tidak? Kalau 2.000 ada, dikasih 2.000 sudah honorer habis semua. Saya pikir kalau kebijakan pemerintah pusat bisa memberikan kesempatan dan juga kebijakannya sudah disepakati untuk menyelesaikan honorer sebelum November 2023 dan sisa 2.332 untuk Kabupaten Mampang ini bisa selesai. Semuanya diusulkan untuk diangkat dan itu sudah selesai. Sambil kita menunggu sampai sejauh mana bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan honorer PKD atau sebutan lainnya yang ada di kabupaten kota. Yang berikut Bapak Ibu teman-teman semua, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hari tanggal 31 besok kita akan umumkan informasi 450 kepada seluruh honorer siapa nama-nama yang sudah terakomodir atau dinyatakan dulu sementara administrasi melalui verifikasi dan validasi oleh tim Perpal, BKN dan juga BPKP di Jayapura. Teman-teman AHN diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk melihat nama-nama tersebut dan menyampaikan secara resmi surat kepada kami pemerintah daerah. Jadi secara tulus kepada saya selaku PPK untuk mengambil kebijakan dan mempertimbangkan itu bersama-sama dengan pejabat yang berwenang, Pak Sekda, Pak Kaban, Pak PLT, Pak Kabit untuk dilakukan klarifikasi kembali. Apabila 450 ini ternyata ada 20 atau 30 orang yang tidak memenuhi syarat, maka 30 ini kita akan usulkan lagi kepada BKN Regional 9 Jayapura untuk direvisi. Kemudian apabila disetujui maka 30 orang yang harus mengisi menggantikan teman-teman ini siapa-siapa. Nah, itu nanti kita akan diskusi, akan mengundang teman-teman dari AHN lagi. Yang berikut dari saya ucapkan terima kasih atas niat baik, tujuan yang mulia bagi teman-teman semua. Saya di sini tepat kemarin sudah melaksanakan tugas selama 1 tahun masa jabatan. Nah, tentu banyak hal juga yang belum saya lakukan sama-sama dengan teman-teman, tetapi saya yakin bahwa dukungan dari teman-teman AHN dan juga pejabat, pimpinan OPD, masyarakat, semua kita bisa lakukan perubahan-perubahan, walaupun perubahan-perubahan itu membutuhkan tantangan. Tidak ada yang bilang tidak membutuhkan tantangan. Namanya kalau kita mau merubah suatu pola pikir masyarakat, pola pikir dan pola kerja dari pemerintah daerah, itu pasti membutuhkan tantangan, fitnahan, isu-isu, cerita-cerita yang tidak benar. Sehingga saya ucapkan terima kasih teman-teman AHN. Yang paling penting dari teman-teman AHN sekarang adalah kondisi di daerah, kondisi di lapangan dimanapun, di pemerintah kabupaten kota, bahkan di OPD-OPD, secara khusus di OPD-OPD, teman-teman honorer ini mempunyai peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting. Kadang sudah merasa sebagai PNS, sudah merasa sebagai punya NIP, artinya tidak mau aktif untuk bekerja. Tapi teman-teman honorer yang ada, yang sudah aktif bekerja membantu OPD, membantu kepala dinas, saya berharap ini harus terus ditingkatkan. Dan juga tolong sampaikan kepada teman-teman honorer yang lain, jangan tinggal-tinggal di rumah. Jangan setiap bulan baru terima gaji. Ini ada kemarin dengan kebijakan yang Bapak Mantan ada pengangkatan 132 atau 36 orang ya. Sampai saat ini keberadaan mereka di mana, apakah ada atau tidak, tolong dilihat. Kita tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan. Tetapi saya harap yang 130 orang sekian, bahkan yang sudah diangkat sebagai honorer 5-10 tahun lalu, tolong aktif di kantor. Saya banyak mendapatkan laporan dari pimpinan OPD bahwa teman-teman honorer ada, tidak semua ya, tetapi ada beberapa yang tidak pernah masuk kantor. Bahkan tiap bulan cuma tahu terima gaji. Bapak Ibu, jadi CPNS jadi P3K itu tidak mudah. Kalau kamu tidak isi, kamu punya kemampuan diri dengan bekerja, dengan berlatih, belajar. Terus ketika kamu diangkat jadi CPNS, masa kamu jadi CPNS saja terus jadi PNS saja begitu? Zaman sekarang ini berbeda. Harus punya kemampuan, harus punya kompetensi untuk bisa belajar. Dan ketika saya diangkat jadi P3K, saya diangkat jadi CPNS, saya sudah siap. Karena saya sudah puluhan tahun belajar di
OPD. Setelah jadi CPNS, jadi PNS, jadi P3K, disitulah baru teman-teman bersaing. Bersaing menunjukkan kinerja yang baik, bersaing secara sehat untuk bisa mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Dan disitulah ada kepercayaan untuk diangkat menjadi pejabat. Saya, Pak Sekda, Pak Kaban, dan teman-teman ini bukan durian runtuh yang jatuh ke bawah terus kita bisa duduk di sini. Bukan durian runtuh yang jatuh ke bawah terus kita bisa pakai baju kayak ini. Perjuangan yang cukup panjang, dengan air mata, dengan keringat, sama seperti teman-teman. Ketika besok teman-teman diangkat jadi PNS, teman-teman menyadari bahwa saya punya perjuangan dulu. Suara dari seluruh AHN menyuarakan itu dan kita bisa jadi PNS sekarang. Itu perjuangan yang cukup panjang. Sehingga kalau teman-teman hanya duduk manis setiap bulan terima gaji, tidak pernah masuk kantor. Nah, ini saya harap sekali Pak Ketua dengan teman-teman pengurus mari. Komunikasi dan juga kelembagaan ini harus memberikan kontribusi yang positif untuk pemerintah daerah, membantu penyelenggaraan pemerintahan. Karena teman-teman inilah sudah ujung tombak di lapangan, turun-turun lapangan itu teman-teman yang turun, honorer di OPD yang turun yang kerja, dan di mana-mana, bukan hanya di Mati. Yang jadi operator yang punya pengalaman, kompeten, kemampuan komputer semua itu rata-rata teman-teman honorer. Jadi tolong jangan malas. Yang sekarang sudah pakai keki terus malas-malas di rumah sudah kasih orang. Tapi teman-teman honorer yang ada tolong bantu OPD, disiplin, masuk kerja, tiap bulan dapat hak yang dapat gaji dari pemerintah, dapat honor dari pemerintah, walaupun tidak seberapa. Saya dengan Pak Singkat kemarin termasuk Pak Kaban juga kita teman-teman punya gaji sangat kecil gaji honorer, tapi kita mau buat bagaimana lagi. Tapi kasih kesempatan, saya tidak mau janji, tidak mau janji nanti saya dengan Pak Sekda dengan tim anggaran kita akan lihat kembali. Karena kalau Terima kasih. sangat kecil sekali, belum bayar kontrak, belum uang ojek kalau tidak ada kendaraan, belum lagi anak-anak uang sekolah. Maksudnya saya ya memang beda, APBD kita beda ya dengan Timika 4.500.000. Bahkan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu menerima TPP 1 bulan 1 juta. Jadi setiap 3 bulan 3 juta ditambah 4.500.000. Tapi setelah itu kebijakan untuk TPP tidak boleh diberikan kepada honorer, maka gaji ditambahkan. TPP itu kita tambahkan dari gaji dasar 4.500.000 menjadi 5 juta setiap Luar biasa. Nah, kita mengerti karena APBD besar. Kita bisa juga, tetapi itu yang saya bilang tadi, tolong siapkan data yang akurat dulu. Bagaimana kita mau hitung gaji kalau data PKD saja beda-beda? Betul. Kalau 450 ini sudah diakomodir dari CPNS dan juga P3K, berarti dari 2000 sekian ini ada pengurangan. Iya, tahu? Ada pengurangan. Ada pengurangan baru kita bisa hitung formulasi penggajian PKD itu bagaimana. Sebenarnya tidak ada yang susah. Betul. Tergantung kebijakan kepala daerah dan juga efisiensi penganggaran untuk kebijakan anggaran itu. Jadi saya berharap teman-teman AHN, mari kita bersatu, kita baku jaga, tolong bantu jaga pimpinan-pimpinan OPD juga. Tetapi bukan berarti baku jaga untuk yang tidak baik. Kalau yang baik, teman-teman yang tidak baik, sampaikan. Tidak ada yang memisahkan sekarang, tinggal menjaga etika. Karena ruang dibuka. Pimpinan OPD jangan alergi kritik. Kalau saya biasa jadi
konflik, ancaman kita itu sudah biasa, sudah masuk telinga sebelah, keluar telinga sebelah. Dan mental juga memang teman-teman harus siapkan mental. Kalau tidak siap mental, ya, kalau tidak siap mental kan jadi pemimpin. Benar. Kalau tidak bisa hadapi AHN, jangan jadi pemimpin, jangan jadi kepala OPD. Kalau tidak bisa mengklarifikasi kepada teman-teman yang demo atau apa, jangan jadi pemimpin. Karena mental belum siap. Berarti harus tambah jam terbang dulu. Ya. Ya. Nah, saya harap teman-teman honorer juga dari sekarang tidak harus seperti itu, belajar. Saya harus aktif di kantor, saya harus lihat. Jangan pikir bahwa saya bodoh. Tidak ada manusia di dunia ini, tidak ada orang mafia yang bodoh. Itu Tidak ada. Tapi kembali kepada kemauan niat baik dari teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa saya honorer selama ini tapi tidak dipakai oleh PKPD, teman-teman honorer yang lain yang dipakai, koreksi diri kembali, introspeksi diri kembali. Berarti selama ini saya tidak disiplin, saya jangan lupakan. Bapak Ibu teman-teman, ada pekerjaan di kantor, ada tanggung jawab dari pimpinan ataupun tidak, tetap hadir di kantor, tetap masuk kantor. Jangan pernah jadikan nanti 1 bulan saja usah masuk ambil gaji. Karena kalau tidak begitu tidak akan membentuk karakter dari teman-teman. Sampai membentuk karakter, disiplin, loyalitas, respect, tetapi juga teman-teman belajar untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, belajar. Oh, kerja di pemerintah itu seperti ini. Oh, rapat-rapat itu seperti ini. Itu dengan sendirinya akan membentuk teman-teman punya kesiapan diri untuk diangkat. Ketika dia akan jadi CPNS, dia akan jadi P3K, dia tidak kaku lagi, tidak ragu lagi. Baik, teman-teman, saya pikir itu beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Cukup banyak juga dari teman-teman. Saya minta Mas Sega nanti tolong kawal Pak Kaban di KPSDM dan juga Pak PLT Sekretaris, Pak Kabin. Bukan hal yang susah, hal yang mudah, tetapi kalau kita bisa bekerja sama-sama dan bisa komitmen untuk menyelesaikan itu, pasti akan selesai. Kendala kita apa? Karena kita tukang menunda-nunda pekerjaan, menunggu arahan pimpinan. Ini pola-pola ini yang tidak terjadi lagi. Menunda pekerjaan, menunggu arahan pimpinan. SKCPNS saya besok tanggal 1 baru kita membagi SKPNS dari 2018. Perteknya itu keluar 17 Januari 2023. Itu perteknya. Berapa bulan ini kamu bikin apa di BKPSDM? Saya kalau tidak perintahkan Pak PLT Sekretaris, ini tidak selesai dulu. Teman-teman CPNS yang punya SK dari 2018 sampai sekarang, berapa tahun mereka menunggu? Mereka kalau bisa gugat kepada BKPSDM dan kepada pemerintah daerah, bisa. Karena sudah tidak punya kinerja kalau menurut saya. Dari 2018 sampai 2023 ini baru perteknya keluar Januari 2023. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan ini SK-nya cetak berapa lama? Ini kalau ukur kinerja sudah bukan. Ini kinerja Batas bocor. Justru sekarang bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat. Dihitung berapa detik sudah harus selesai. Itu kalau bilang mau ukur kinerja seperti itu, kalau pemerintah seperti itu. Itu kalau 5 bulan baru mereka terima akan 2018. Mereka 2018 sampai terima gaji CPNS sampai sekarang. Itu kalau digugat bisa. Kita pemerintah daerah sama. Tapi kita bersyukur, terima kasih Pak Kaban dengan Pak Kabin, Pak PLT Sekretaris, tanggal 1 besok mereka sudah bisa menerima SKPNS dan juga sekaligus pengambilan sumpah janji PNS. Saya berharap teman-teman kita punya perjuangan ini sama-sama. Yang 2010 yang sudah ada, kita berusaha sama-sama supaya harapan perjuangan hasil dari teman-teman ini kita bisa selesaikan. Walaupun mungkin tidak bisa langsung sembuh 2000 ya, tetapi bertahap. Nah, saya minta juga Pak Kaban, tolong dilakukan data yang sudah ada, data 2000 sekian PKD ini Kabupaten Mapi. Nanti dipisahkan yang 450 ini jangan dipisahkan dulu. Yang
Jadi 2000 sekian ini di soft ya. Yang masa kerja 15 tahun yang mana? Yang masa kerja 20 tahun yang mana? Berapa orang? Betul. Dari situ kita bisa tahu. Betul. Jadi kita Betul, betul. Jelas. sampai 80 tahun tidak disalahkan. Tidak disalahkan karena ini masa kerja yang paling lama 25 tahun ada ini. Walaupun nanti dia diangkat, dia diusulkan dan dia jadi kebijakan, silakan. Tapi jangan dia sudah 20 tahun baru, yang baru 10 tahun itu diusulkan. Betul, betul Data selalu. ini tolong disiapkan. Kalau di Timika saya buat seperti itu. Jadi ketika cari 15 tahun masa kerja ini 30 orang 15 tahun. Ketika cari 2 tahun, oh ini 2 tahun ini. Di bawah 5 tahun jumlahnya sekian. Di atas 5 tahun jumlahnya sekian. Datanya akurat. Ketika cari data ini, oh ya, Bu Maria, datanya ada. SK pengangkatan tahun pertama ada, tahun kedua ada, tahun ketiga ada. Ijazah SD ada, SMA, SMP ada, SMA ada, SMP dan SMA ada, S1, S2 ada. Nama orang tua, kartu keluarga ada, KTP ada. Oke, berkas-berkas usulkan. Tidak lagi minta kepada PKD, kalau saya kemarin tidak. Karena mereka punya data semua itu, masing-masing PKD punya map sendiri. Arsipnya ada. Kecuali kalau sudah tidak ada, baru saya minta telepon, minta. Pak Kadis, nama ini belum ada datanya. Kartu keluarganya belum ada. Minta kartu keluarga. Oh, kartu keluarga. Dan tidak perlu bawa berkas lagi. Mereka cuma kirim lewat WA saja. Kirim lewat WA, kirim print. Selesai. Zaman sudah canggih. Betul. Kita sudah Tinggal kumal terus. Jadi, itu saya bilang tadi, bukan sampai berbulan-bulan, bahkan kalau mau hitung 1 tahun lebih nggak baik. Itu baru 450. Saya cuma 2 minggu menyelesaikan 600 itu. Bangun lembur sampai pagi jam 7 pagi, Garuda berangkat dari Timika ke Jayapura jam 6:30. Kita dari kantor bupati langsung ke tidak mandi tidak ini, yang penting langsung siap langsung berangkat. Dengan batas, karena kemarin itu ada batas-batas waktu tuh. Batas waktu pengusulan tanggal sekian, begitu mundur lagi tanggal sekian lagi. Dari September diundur ke Oktober, dari Oktober diundur lagi ke Desember. Jadi saya harap ini pengalaman bukan berarti tidak menghargai atau menyalahkan teman-teman BKPSDM, tapi ini pola-pola kerja yang harus dirubah. Sehingga semua berdasarkan data yang akurat, analisis jabatan, analisis program kerja, dan juga usulan informasi tambahan ini bisa diusulkan dengan baik. Baik kita punya data dan persetujuan untuk menyelesaikan 450 ini bisa cepat selesai. Karena kalau kita walaupun usulkan, tetapi 450 ini belum selesai, ya minta maaf, pasti kita akan tunggu lama. Tapi kalau 450 ini kita bisa selesaikan secara cepat dan surat usulan untuk penambahan kuota formasi sudah dikirim, itu bisa menjadi pertimbangan untuk ditambahkan. Dan keputusan itu ada pada gubernur, dan juga nanti kita minta kepada Menpan dengan BKN. Karena saya sendiri bawa surat ke Menpan dan juga ke BKN untuk tambahan kuota formasi Timika dari 600 untuk tambah lagi 600, tambah lagi 300. Yang penting bisa ada tambahan supaya bisa bertambah. Tapi yang saat ini juga gimana? Itu pun karena kuota yang sudah diberikan pertama formasi 600 ini belum selesai. Apabila sudah selesai, saya yakin bahwa pasti akan ada penambahan. Terutama kabupaten-kabupaten banyak di Papua yang tidak ambil kuota, toh itulah yang sudah kita waktu itu supaya ambil data mereka. Timbo punya, Jaya punya Puncak, Bramo, dan rapat-rapat itu saya hadir terus, jadi saya tahu. Terakhir dengan Ibu Asisten 3 waktu masih menjabat sebagai PRPC. Untuk kita ketemu di BKN, di Menpan, sama-sama untuk bahas percepatan penyelesaian kuota.
Saya pikir itu teman-teman semua, mari ini perjuangan kita bersama. Saya, Pak Sekda, Pak Kaban, kita akan tetap membantu. Nanti secara khusus komunikasi dengan Pak Ketua, dengan Ibu Maria yang sementara di Jakarta, nanti kita komunikasi. Bukan hal yang susah, kita bisa menyelesaikan ini apabila kita bisa bergandengan tangan, bersatu, membentuk tim kerja yang baik, saling mendukung. Kita kekurangan apa, kita akan sampaikan. Dan teman-teman juga ada kekurangan apa yang mungkin tidak bisa diselesaikan, kita bantu selesaikan. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya mohon juga buat teman-teman semua bahwa saya bukan sebagai pemadam kebakaran, pemadam kebakaran. Jadi teman-teman sudah marah ataupun sudah menyimpan aspirasi, sudah terbakar panas seperti apa tadi, datang terus sampaikan kepada saya dan saya harus menyelesaikan itu. Maka saya juga minta pengertian dan teman-teman untuk berikan waktu kepada saya. Saya tidak sendiri, ada Pak Sekda yang selalu setiap saat sama-sama dengan saya, Pak Kabar yang pimpinan OPD yang lain, sehingga masalah-masalah ini tidak boleh sampai terjadi konflik atau terjadi permasalahan yang ini besar. Tadi saya sudah sampaikan, kalau saya bukan pemadam kebakaran, Bapak Ibu teman-teman punya masalah apa, mari datang dan sampaikan secara baik supaya kita pemerintah daerah bisa juga mencari solusi untuk penyelesaian. Saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi buat teman-teman AHN, Pak Ketua dengan pengurus yang luar biasa sudah mengkoordinir teman-teman ini dengan sikap dengan etika yang disampaikan secara baik, seruan aksi yang dilakukan. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga, yang kemarin ada pemberitaan yang saya buat flyer untuk terkait hoax. Saya perlu klarifikasi di sini.